핸드폰으로 예약했어요. 민경도 맛있는 거다. 네. 외국인 인천분이시라 이거 할인 받으시려면 당첨 해주셔야 돼요. 다 되셨어요. 거기 배경도 나올 때도 똑같이 넷플에다가 받으시면 돼요. 내일 나오실 때. Halo, apa kabar semuanya? Wah, udah lama nggak ngomong kayak gini lagi ya. Nah, ini sekarang aku mau cerita sedikit perjalanan backpackku kemarin waktu di salah satu pulau yang berada di Incheon juga, namanya Pulau Baekneungdo. Pulau ini berbatasan langsung dengan Korea Utara sebenarnya. Jadi, ya cukup mengkhawatirkan ya. Nah, dari pelabuhan Incheon ini memerlukan kurang lebih 4 jam perjalanan laut dengan kapal feri tentunya. 카드 단말기하고 저기 뭐야 모임 끊는 거 나한테 Waktu itu kita nggak langsung ke tujuan awal ke Pulau Baekneungdo. Jadi kita harus menyambangi beberapa pulau. Yang pertama itu Pulau Sicheongdo, terus kemudian beberapa menit kita ke tujuan kedua Pulau Daejeongdo, dan yang terakhir itu Pulau Baekneungdo itu sendiri. Nah, waktu itu bertepatan dengan libur musim panas, jadi banyak orang Korea juga berlibur ke sana. Setelah sampainya aku di Pulau Baekneungdo itu, aku langsung trekking karena nggak punya kendaraan pribadi kan, dan transportnya juga lumayan susah di sana. Jadi aku trekking selama kurang lebih ya 30 menitan ke tujuan pertama, yaitu di Pantai Sakut. Jadi sebelumnya itu aku cari informasi terlebih dahulu di mana tempat yang ideal buat untuk camping, karena aku berencana camping di situ. Nah, setelah saya sampai di Pantai Sakut, aku langsung tanya petugasnya, apakah boleh untuk camping di sini kayak gitu kan? Dan ternyata di situ tidak diizinkan. Karena apa? Di pulau ini karena berbatasan langsung dengan Korea Utara, jadi setiap malam itu ada patroli tentara militer. Jadi dikhawatirkan nanti ada apa-apa atau ditanyain apa gitu ya. Jadi mau nggak mau aku ya nurut aja. Terus aku waktu itu ngobrol lagi sama petugasnya dan sedikit maksa sih pengen nginep di situ karena nggak punya pilihan lain. Sebenarnya ada juga pension atau motel pun ada, tapi kan ya lumayan lah biayanya. Jadi aku ngobrol sama petugasnya itu buat bermalam di sini, dan ternyata dikasih izin buat nginep 1 malam itu di pos penjaga pantainya itu, di pos penjagaannya. Nah, setelah lega dapat tempat tinggal itu, aku langsung menuju ke tujuan kedua yang sebelumnya aku sudah rencanakan. Jadi di situ itu ada juga bis umum, tapi ya jadwalnya agak lumayan lama sih.
aku menuju ke lokasi kedua itu dari Pantai Sakut itu berjalan kurang lebih 10 menitan, ada halte bus untuk menuju ke lokasi kedua yang namanya itu Tumujin. Jadi Tumujin ini adalah tempat di mana tebing, ya, banyak tebing yang bentuknya itu estetik lah ibaratnya. Dan ini sebenarnya spot sunset terbaik ya di daerah sini. Jadi kurang lebih aku menikmati di situ, foto-foto, ngambil dokumentasi segala macam, kurang lebih 2 jam. Nah di sini juga Tumujin ini ada tur bahari juga. Jadi per orang kalau ngikutin tur ini dikenakan 21.000 won. Jadi kita bisa keliling menggunakan kapal mengelilingi Pulau Baekhyundo ini. Nah setelah beberapa jam aku nikmatin di Tumujin, aku langsung balik ke Pantai Sakut lagi karena ya itu sudah sore juga. Dan setelah sampai di Pantai Sakut, aku langsung bersih-bersih, ganti baju segala macam untuk prepare makan dan istirahat bermalam di sana.
Nah, rencana hari kedua ini aku mengunjungi ke titik monumen wilayah bagian Laut Barat Korea Selatan. Jadi kalau di Indonesia itu kan Sabang, kalau di Korea ya di Baekhyun ini. Jadi jam 8 pagi aku langsung pamitan sama Pak penjaga pantai di situ. Dan sempat kita ngopi sebelum aku pamitan dan ngobrol-ngobrol sedikit. Sempat juga ditawarin buat bikin mie. Jadi setelah aku pamitan, aku langsung jalan menuju ke spot kedua yang aku rencanakan ini. Jadi kurang lebih 1,5 jam perjalanan itu menyusur jalan persawahan desa. Jalan terus dan melihat sedikit ada spot yang unik menurutku. Ada pantai yang ada banyak batu karang yang bentuknya unik kayak gitu. Jadi aku mampir sebentar ke lokasi tersebut buat dokumentasi. Dan tak jauh dari lokasi itu, sebentar kita langsung sudah sampai di titik monumen bagian barat Laut Barat wilayah Korea Selatan. Terus aku lihat di map, ada pantai yang menarik juga. Kan biasanya pantai itu banyak pasir ya. Kalau di sini itu pantainya unik menurutku karena ada bebatuan yang bentuknya itu cantik-cantik kayak gitu. Jadi aku ya sempetin buat mengunjungi ke sana juga. Jadi dari lokasi ke tugu titik paling barat itu, aku langsung jalan lagi. Kurang lebih jalan 30 menitan dari tugu tadi, yang jalannya itu lumayan nanjak ya dan juga berkelok. Jadi ya lumayan nguras tenaga di situ.
Setelah sampai beberapa menit di situ menikmati suasana dan ambil dokumentasi sebentar, melihat jadwal dan jam juga karena ya sudah mepet. Jadi aku langsung kembali ke pelabuhan di Pulau Benyongdo itu. Jadi jalan lagi kembali ke pelabuhan kurang lebih 2 jam jalan itu. Dan itu wah hampir, hawanya dan cuaca juga panas. Jadi ya nguras tenaga banget. Nah setelah jalan 2 jaman kurang lebih, setelah sampai di pelabuhan Benyongdo, langsung ganti baju, bersih-bersih, dan masih ada sisa waktu buat istirahat sebentar di situ sebelum ke waktu keberangkatan kapalnya. Wah, nggak nyangka banget bisa pergi ke sana ya, sendiri juga. Karena cuman modal nekat sebenarnya kan. Jadi yang aku khawatirkan di sana itu kan karena pulau perbatasan, jadi ya banyak tentara militer itu juga. Terus wilayah pulaunya itu besar dan transport umumnya itu juga lumayan sulit. Itu yang pertama saya khawatirkan sebenarnya. Tapi alhamdulillah perjalanan kemarin ya cukup memuaskan bagiku ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, bisa menikmati di setiap tempat di sana. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe tentunya. I will see you where the ocean meets the sky.